Dari saya pribadi dan tim kuasa hukum adalah jika sudah keluar tes DNA, buat apa lagi upaya hukum banding? Saya sendiri mungkin sebelum ada putusan yakin kalau Bang bisa memenangkan perdatanya atau seperti apa sih Bang kalau emang sulit nih kayaknya menang dari perdata ini? Kalau perdata ini kan sistemnya beda dengan pidana ya. Jadi perdata itu kan ada secara subjektifnya pemeriksaannya, ada pemeriksaan bukti surat terdulu, ada pemeriksaan saksi fakta, bahkan saksi ahli juga ada. Kalau bisa dibilang kan kita proses pembuktian itu hampir 3 bulan ya, hampir 3 bulan. Karena dari pihak dari Bapak Ridwan Kamil juga ada saksi fakta, bahkan ada saksi ahli juga yang dihadirkan. Jadi beda dengan pidana. Pidana kan polisi berhak dan juga para pihak di situ yang saya ketahui itu suka rela melakukan tes DNA-nya kan. Makanya Bapak Ridwan Kamil juga hadir dan Lisa Marina juga hadir. Ya konsekuensi hasilnya apa ya memang itulah tujuannya sebenarnya dasar dari gugatan. Namun pidana terlebih dahulu yang sudah keluar. Jadi menurut saya harus gentle, sama-sama gentle. Duluan Lisa Mariana yang menggugat, duluan juga Pak Ridwan Kamil yang melapor pidana. Dan pada akhirnya dua-duanya kan terjawab. Ya sekarang kalau sudah keluar tes DNA dari pidana polisi, mungkin pandangan dari majelis hakim buat apa lagi dilakukan tes DNA ulang. Gitu loh. Karena kan kita juga percaya dengan institusi Polri tentunya kan. Gitu aja sih Bu. Tapi kalau aku sebagai klien Elisa ada langkah hukum apa untuk soal perdata lagi apakah ada kedepannya? Pastinya secara objektif kami kuasa hukum menyampaikan sedetail mungkin kepada klien kami bahwa hasilnya seperti ini dan pertimbangan hukumnya seperti ini. Kalau kami berpandangan, silakan Ibu Lisa, apakah puas atau tidak, itu keputusannya dia. Jikapun dia puas, berarti dia menerima putusan ini. Ataupun jikapun dia tidak puas, berarti dia bisa melakukan upaya hukum banding. Jadi makanya kan, kalau secara hukum acara, ada waktu 14 hari. Sebelum ini inkrah secara hukum. Setiap langkah hukum yang kuasa hukum layakan gitu, termasuk gugatan perdata ini kemauan dari Lisa karena ketidakpuasan atau memang strategi yang sudah dirancang oleh tim kuasa hukum Lisa? Tentunya ini kan dia yang datang kepada kami dan dia yang memang meminta ini dan kami berpandangan bahwa ini layak untuk diajukan gugatan. Itu jadi. Artinya Lisa belum terima dengan apa yang sudah dia dapatkan gitu, mengantongi status tersangka. Saya nggak bisa komentarin status tersangka. Kan saya bilang saya ini adalah kuasa hukum dari perdatanya. Yang saya update di persore hari ini adalah bahwa hasil putusan perdata di Bandung itu seluruhnya ditolak. Baik gugatan kami, baik gugatan Bapak Ridwan Kamil, baik gugatan intervensi. Jadi tidak ada satupun gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim. Bang, tapi apa Abang sudah berdiskusi dengan akhirnya ini gugatan ditolak oleh Lisa dan tadi kan Abang bilang apakah ada upaya banding nanti dari Lisa sendiri. Apakah sudah ada diskus untuk kelanjutannya seperti apa Bang? Sejauh ini kami sudah laporkan ke Bu Lisa. Bu Lisa mungkin masih berpikir ya, karena juga kayaknya dia mungkin ada perkara di luar sana. Saya juga nggak mau menekan, tapi saya sudah kasih tahu bahwa upaya hukum banding itu hukum acaranya 14 hari. Jika Ibu terima, ya berarti Ibu terima dengan putusan ini. Jika Ibu tidak terima, silakan ajukan upaya hukum banding. Tapi kalau menurut Abang sebagai kuasa hukumnya, baiknya langkah yang terbaik untuk saat ini seperti apa sih Bang? Kan mungkin sudah ditolak semuanya nih yang majelis keperdataan. Kalau dari saya pribadi dan tim kuasa hukum adalah jika sudah keluar tes DNA, buat apa lagi upaya hukum banding? Karena sudah cukuplah buat onar di Indonesia. Loh, berarti kan sudah fair ya kan? Sudah keluar kok tes DNA. Jadi kalau misalkan nanti dia mau upaya hukum lain ya terserah. Cuman kalau dari kami pribadi kami sudah tidak mau lagi pegang dibanding. Karena kita kan lawyer punya karakter masing-masing dan secara hati nurani kami juga bertentangan kalau Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya hukum banding. Tapi itu hak hukum dia. Mungkin dia pakai lawyer siapapun ya itu hak dia. Tapi kalau dari kami finalisasi sudah bertanggung jawab sampai putusan ini keluar.
di pengadilan negeri. Sampai sini aja ya. Saya untuk dari law firm Markus Nababan cukup sampai pengadilan negeri. Jikapun nanti Ibu Lisa Mariana mau melakukan upaya hukum lain, ya silakan. Itu adalah hak hukumnya dia. Tetap abang kawal atau abang? Enggak. Saya tidak untuk kami menolak gitu. Jadi kan tadi kan tanya pendapatnya apa. Kalau kami berpandangan hukum bahwa ya mungkin saya kan boleh berpendapat dong. Sudah keluar tes DNA ya sudah legowo aja gitu loh. Setelah putusan kemarin ada komunikasi sama pihak Pak Erna nggak? Kalau saya komunikasi sama lawyernya baik sama Pak RK pun baik-baik aja gitu loh. Toh juga kan sebetulnya di luar daripada kita berperkara juga saling kenal kok. Gitu loh. Dalam artian secara objektif kita di luar perkara itu ya berhubungan baik. Namun kalau misalkan mereka mau lakuin upaya hukum ya kita nggak tahu juga kan. Itu hak hukum semua. Baik itu Bapak Ridwan Kamil, baik itu si penggugat intervensi, baik Lisa Mariana mau melakukan upaya hukum atau tidak puas daripada ini, itu hak masing-masing. Tapi kalau dari kami sudah secara prinsip tidak mau lagi mengawal sampai dibanding. Bang, tapi ada saran hukum mungkin dari Abang untuk Lisa langkah selanjutnya apakah menerima saja atau seperti apa kemudian? Kalau saran ya pasti saya menyarankan untuk ya terima saja gitu. Karena tidak ada satupun yang diterima di sini. Karena mau apa lagi? Kan sudah dapat putusan dari pidana pun sudah keluar hasil. Jadi mau apa lagi? Saran itu dari sampai Bang? Sudah sampai. Apa respon? Ya responnya mungkin masih belum fokus kali. Kayak tadi abang kan bilang ini lagi terkena masalah di mana-mana. Ya mungkin itulah namanya pribadinya dia. Mungkin bisa ditelepon Bang, Lisanya mau nyampein sesuatu ke media. Atau mungkin abang yang telepon mungkin mau Bang ke Bang. Ntar lah, gak usah lah. Jadi mungkin kalau telepon kan rekan-rekan media juga tahu nomor teleponnya. Tapi kalau dari kami pribadi sih, dari secara prinsip sudah clear dari kami. Jadi kalau nanti ke depannya dia mau upaya hukum banding atau apa ya silakan tanya yang bersangkutan. Cukup sih. Ada lagi nggak Bang mau tambahin Bang? Ya, Abang yang lain mungkin? Abang-abang yang lain? coba mau tambahin nggak? Mungkin Abang yang biasa Ya. ikut sidang? Ya nih, ini yang awal. Ini lawyer kesayangan Lisa Mariana ini sama badannya. Mungkin tambahan sedikit terkait yang penggugat intervensi ya kan, ketika hadir pada saat memang kita melakukan gugatan. Nah mungkin inilah kesempatan dari penggugat intervensi untuk menunjukkan itikat baiknya gitu. Silakan bahwa dalam persidangan sampai akhir pun mereka mengakui bahwa anak itu kan memang anak mereka gitu saat itu kan. Nah mungkin ya silakan aja gitu loh, bahwa memang kalau memang itu memang anak dari penggugat intervensi, silakan aja untuk menghubungi saudara Lisa seperti apa ya, tinggal secara pribadi mereka lah gitu sih. Jangan sampai pada saat memang gugatan ini nongol baru mereka mencari seolah-olah ingin mencari panggung gitu loh. Saat ini kita sudah selesai, silakan langsung ke Ibu Lisanya langsung gitu sih. Tapi sepanjang Abang mengikuti persidangan, apa sih yang dipingin dari pihak intervensi atau ini mungkin selama pengakuan sebagai ayah biologis dari anak dari si Lisa gitu. Pengakuan ya, pengakuan. Cukup mungkin dari saya. Cukup. Ya, ya. Sebentar ini ada lagi nih. Oke, Bang. Di sini ada nih dalil putusan hakim lucu terhadap si siapa itu namanya tadi? Buat intervensi. Intervensi. Jadi ada di mana tuh? Nah, ya saya bacain ya. Ini di halaman 73 putusan. Menimbang bahwa majelis hakim berpendapat paternity test adalah tes DNA yang dapat digunakan untuk mengetahui orang tua dari seorang anak. Tes ini bisa dilakukan juga untuk memastikan apakah ayah atau ibu merupakan orang tua kandung dari anak. Tes ini memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 99,9%, sehingga apabila penggugat intervensi ingin menyatakan sebagai ayah biologis,
maka seharusnya penggugat intervensi melakukan tes DNA. Ini dia. Jadi menambahkan dari rekan saya, kalau penggugat intervensi mau diakuin sebagai ayah ya lakuin tes DNA sendiri lah. Gitu loh. Jangan nebeng-nebeng orang. Ya udah. Jadi gitu aja ya. Selamat sore. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir. Salam hormat semuanya. Thank you. Terima kasih. Freddy Simamora. Freddy Simamora. Simamora. Kasih dong kartu namanya dong. Simamora. SH MH. S aja. Putusan belakangnya mau di shoot ya? Kok nggak menolakkan bisa bang? Jangan aja kalau mau masuk bisa diangkat. Iya bang, coba telepon kali bang, mungkin mau kali bang. Hai aja bang, nggak apa-apa. Lagi syuting kayaknya dia. Baru bangun, kok tahu baru bangun? Nih, menolak semua. Nih, ditolak semua. Ya, Intervensi tolak. semua ditolak, nggak ada yang terima satupun. Suruh udahin aja. Ya emang udah. Udah. PRK-nya juga. Kan juga mau ngomong dulu. Oke, teman-teman, makasih ya. Saya belum gantian. Lo fotonya sendiri. Wawancaranya. Oh, wawancara apa lagi? Thank you. Lagi. Kalau pidana gue nggak mau. Sama bang, diulang lagi. Kalau pidana gue nggak mau. Hah? Lebih enak kayak gitu, karena kayak enak kita. Karena nggak ada kuasa ntar kita digugat lagi. Audio Jungle.